Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang yang sedang nonton TV. Di dalam televisi dia melihat sebuah iklan yang menawarkan, ini loh, kalau kamu mau ngikut saya, kamu nanti akan dapat emas setiap minggunya. Lalu ditawarkan lagi, setiap bulannya kamu akan dapat 1 mobil. Tidak cukup sampai di situ. Nanti kalau memang kamu beruntung, kamu juga akan mendapatkan rumah mewah. Tercengang orang itu menonton televisi yang menawarkan demikian. Kemudian dia mencoba untuk ikuti tawaran itu. Dia sudah ikut, ditunggu sebulan, ditunggu 2 bulan, ternyata dia belum mendapatkan apa-apa. Dia bertanya, kenapa saya kok nggak ikut? Oh gini Pak, Bapak simpanannya terlalu sedikit, ditambah lagi. Kemudian dia mulai menambah. Bulan berikutnya dia belum dapat. Ditanya lagi, kenapa kok saya belum dapat emas? Kenapa kok saya belum mendapatkan mobil? Kenapa kok saya tidak mendapatkan rumah? Bapak transaksinya kurang banyak, harus sering beli ini, beli itu, ngambil ini, ngambil itu. Pasti nanti dapat Pak. Bapak belum sungguh-sungguh ikut. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya Bapak itu pun juga belum mendapatkan apa-apa. Mengikuti bukan sekedar ikut-ikutan yang hanya sedikit-sedikit saya berikan, sedikit-sedikit saya luangkan, ataupun juga sedikit-sedikit saya relakan. Tidak. Tetapi mengikuti itu harus total. Itulah juga yang kita dengarkan di dalam bacaan hari ini. Kalau kita menyimak di dalam bacaan pertama, bagaimana kisah yang begitu indah ditawarkan oleh Allah melalui pribadi Nabi Elia dan Elisa. Bagaimana ketika Elisa diajak oleh Elia, dia mengikuti tawaran itu. Dia meninggalkan bajaknya, meninggalkan sapinya untuk mengikuti Elia. Dan di dalam Injil lebih keras lagi kita mendengarkan bagaimana Yesus menjawab apa itu mengikuti Dia. Masih mending kalau di dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan Elisa mohon kepada Elia, ya Elia, saya tak pamit dulu pada bapak saya. Lalu diizinkan oleh Elia. Tetapi di dalam Injil apa yang kita dengar, saudara-saudariku yang terkasih? Yesus menegaskan, bahkan ketika ada orang yang hendak menguburkan bapaknya pun, Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan berarti bahwa menguburkan orang mati itu bukan perbuatan baik. Dan juga ketika ada orang yang mengatakan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu, berbeda dengan yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus itu harus total. Mengikuti Yesus itu juga harus radikal, harus semuanya.
Tidak ada kata setengah-setengah. Dan mengikuti Yesus itu berarti berani mengubah cara pandang kita. Cara pandang yang lama kita ubah demi cara pandang yang baru. Kalau di dalam iklan tadi orang mau mengikuti sesuatu kelompok atau mengikuti tawaran orang karena dia pengen mendapatkan, karena pengen dia menerima. Tidak demikian kalau kita ingin mengikuti Yesus. Kita mengikuti Yesus bukan semata-mata karena kita menerima, tetapi bisa juga karena kita ingin memberi. Mengapa demikian? Tidak selamanya orang yang menerima itu juga bahagia. Dan tidak semuanya orang yang memberi itu bersedih. Tetapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh ketika mampu memberikan seluruh dirinya, memberikan hidupnya, dan apa yang dia miliki, dia menemukan apa itu kebahagiaan. Itulah perubahan cara pandang kita. Itulah perubahan diri kita ketika kita mau mengikut Yesus. Maka kalau kita mau ikut Yesus, jangan pertama-tama yang dilihat ada saya nanti dapat apa kalau saya sudah ikut Yesus. Tapi harus kita ubah. Saya mau memberi apa untuk Yesus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sejati, yang bukan hanya asal ikut-ikutan, tetapi ikut dengan total, radikal, dan tidak setengah-setengah. Berkat Allah menyertai kita semua.